pertemuan dan gathering dengan teman-teman pers juga dan para vendor yang terkait dengan keseluruhan acara. Apakah maksudnya kan kita harus mendengarkan juga dari mereka, seperti kalau saya dengarkan ada baju-baju yang udah dibuat baru gitu kan, ada yang sudah mulai produksi gitu kan. Jadi kita mau inilah gitu memberitahukan mereka semua, maksud tadi di catering gitu kan, tapi kan ternyata hari ini acaranya di cancel gitu. Nanti insya Allah yang ada gathering dengan para vendor nanti diundang lagi ya. Oke. Suaranya kan bisa jelasin mungkin kronologi ya, kemarin sempat rame nih beritanya nih pembatalan Rame banget sih sebenarnya. Cuma karena pada nanya aja jadi kayak sebenarnya gini, kalau kita juga tahu ya yang namanya rangkaian acara dalam suatu event itu pasti ada apa ya, ada nggak mulusnya lah gitu ya kan. Apalagi kondisi kemarin kan memang hujan, jadi seluruh rangkaian acara itu akhirnya jadi sebenarnya sih tetap dilanjutkan di dalam, karena kita kan kalau CEO ini kan kalau mengadakan acara di luar ruangan itu di outdoor lah, mesti ada plan B. Itu semua sudah kita siapkan untuk plan B-nya apabila hujan. Jadi tempat hujan ini tempat outdoor ini memang sudah disepakati, yang tadinya di rumah Mama Ayu akhirnya dipindahkan ke tempat yang kemarin itu karena keadaan rumahnya Mama itu kalau memang harus dibuat di situ pasti akan banyak sekali biaya-biaya yang akan keluar, seperti flooring, tenda, segala macam gitu. Jadi akhirnya kita kasih masukan untuk dibangkit kemarin acaranya, dan alhamdulillah sudah disetujui dan sudah disepakati oleh Vena dan Ferry. Malah mereka senang banget gitu dapat di situ. Akhirnya kita buat di sana, dan ada pawangnya juga, pawang hujannya juga ada, lengkap lah semua. Tapi kan karena kehendak Allah itu tadi, kita nggak bisa melawan Allah ya. Kalau memang sudah dikehendaki gitu, kita mau pakai pawang 10 orang pun kalau memang takdirnya hujan ya memang harus hujan. Jadi mungkin dari Mama Ayu banyak masukan ke kita ya. Akhirnya aku sudah bicara sama Mama Ayu dan dia sudah mengasih penjelasan, sudah diberikan pemahaman dan pengertian. Alhamdulillah sih jadi baik-baik aja gitu, nggak sampai yang ribut-ribut lah. Udah teleponan sama Mama Ayu, dan kita hormati beliau sebagai orang tua, dan saya sebagai WO sudah minta maaf kalau tidak sesuai dengan keinginan Mama di acara itu. Jadi kita sudah minta maaf karena acara juga sudah terlanjur dibuat ya, sudah berjalan ya udah gitu. Alhamdulillah beliau ya paham. Pokoknya alhamdulillah sih udah diselesaikan baik-baik lah. Tinggal nanti insya Allah setelah event saya, karena saya harus fokus nih, saya kan ada event nih sebentar lagi, jadi memang harus fokus dulu di sana. Saya nggak mau mengganggu pikiran saya nggak mau banyak pikiran. Jadi nanti ada pertemuan lagi sama Vena dan Ferry setelah event saya selesai gitu. Jadi karena kan setelah yang acara lamaran itu belum ada pertemuan lagi gitu antara kita dan karena belum ada pertemuan, belum lagi meluruskan. Mungkin dari Mama Ayu sudah kita dengar, mungkin dari Vena dan Ferry-nya juga kita harus ini juga kan, harus dengerin juga gitu. Jadi kita sama-sama saling. Kalau yang besok sih insya Allah sih cuma antara ya temen dan temen lah gitu, bukan lagi dari Vena, Ferry dan IO gitu. Jadi kita lebih kepada pertemanan aja gitu nanti. Kemudian dari Madinah sendiri mungkin memutuskan untuk tidak lagi melanjutkannya. Ya, kita memang akhirnya kan bertanya gitu kan sama Ferry gimana gitu, dengan banyak pertimbangan lah gitu. Akhirnya Ferry juga minta maaf gitu, maaf ya Ma, mungkin untuk yang di Bali kita nggak bisa, kita tetap berjalan, akad nikah sederhana aja gitu, tidak melibatkan WO di sana, dan juga kayaknya lebih baik yang di Jakarta batalin aja kali semua ya gitu kan.
karena kan juga kondisi kayaknya sebenarnya itu kita acara lamaran kemarin juga kan lagi level 3 sebenarnya kan, lagi tinggi-tingginya. Sekarang aja saya satu keluarga kena covid semua, sekarang pembantu saya pokoknya udah lagi inilah, apalagi rencana kita kan sebenarnya di akad nikah, di ngunduh mantu dan siraman semua tuh agak banyak undangannya ya, sekitar 250 orang. Itu benar-benar penuh pertimbangan juga gitu kan. Jadi akhirnya ya udah, yang penting akad nikahnya lah gitu di Bali gitu, tetap dilaksanakan secara sederhana aja. Berarti alasan utamanya Pak untuk berhenti lebih lama itu karena status COVID lagi tinggi. Iya, status COVID lagi tinggi. Terus kita udah ngobrol-ngobrol lah sama Ferry lah gitu kan, udah kita bahas gitu ya. Tapi karena ini akad nikahnya sudah ditentukan tanggal 7, tetap harus dilaksanakan. Jadi benar-benar sederhana. Menanggapi isu kecemburuan sosial daripada pihak keluarga Ferry, katanya lebih mengutamakan ke pihak sana, makanya ibu Mbak Vena lebih cemburu. Terus katanya juga ya seperti mungkin terlalu ikut campur omongan-omongan kayak gitu, gimana sih? Kalau ngomongin masalah kecemburuan sih mungkin enggak, saya kurang ini ya, maksudnya di sini kan saya tidak hanya sendiri, kita juga melibatkan kru dan melibatkan semua, mungkin tidak ada yang dispesialkan lah di sini gitu. Masalah semuanya tuh sudah diluruskan lah sama Mami Ayu gitu. Mungkin kalau orang kan punya pandangan kan berbeda-beda gitu, tapi sebenarnya dari kita nggak ada menspesialkan Ferry, apalagi misalnya kan saya gitu kan, semuanya kan misalnya gini, saya dan para vendor itu kan sebenarnya endorse gitu. Jadi saya bukan IO yang hanya bekerja kalau dibayar, enggak. Ini kan balik lagi, ini nama baik saya di WO saya. Jadi walaupun endorse, kami tetap bekerja maksimal, kami tetap bekerja nggak asal-asalan gitu. Jadi benar-benar semuanya kita kerjakan secara profesional lah gitu, walaupun kita intinya endorse. Cuma memang harus ditekankan kalau misalnya kami dari WO itu memang endorse dari segi saya dan dia, tapi kalau untuk kru operasional itu tetap harus ada memang ada dalam RAB yang memang harus dibayarkan. Berbicara endorse mungkin kepada WO, vendor-vendor itu lebih WO yang nyari ya, atau mereka berdua juga ikut nyari atau gimana? Jadi gini, ada dari timnya Vena, ada memberikan kepada seseorang untuk mencarikan vendor vendor dari Madinah juga kita yang cari sendiri. Jadi total keseluruhan acara yang kita dapat dari 7 rangkaian acara itu totalnya kan 1,3 miliar. Jadi dari sisi Vena itu sekitar 300 juta, dari sisi Madinah itu memberikan endorse senilai 1 miliar. Tapi Mbak, dengan mundurnya Mbak Elma dan Madinah, pihak vendor sendiri merasa kecewa nggak sih? Bahkan secara kan bagian adalah Mbak yang berkata. Yang saya dengar ya, yang saya kan gini, begitu Madinah tidak terlibat, otomatis saya harus menghubungi para vendor yang terkait dengan acara, karena kita pihak Madinah yang membuat perjanjian dengan para vendor. Jadi begitu kita sampaikan kita mundur, ada sih beberapa yang kecewa, ya, kecewa. Salah satunya adalah cincin buat akad nikah Ferry dan Vena ini saya tanyakan, mereka nggak mau support lagi. Jadi sebelumnya saya tanya kenapa, ada kekecewaan lah dari mereka sehingga mereka tidak mau mensupport mereka. Itu yang saya tanyakan ya, karena saya bilang karena kan saya harus jujur. Kenapa saya tidak terlibat lagi di acaranya mereka? Takutnya kalau misalnya ada apa-apa, saya nggak mau lagi disalahin gitu. Maksudnya sudah tidak lagi menjadi tanggung jawab Madinah untuk acara yang di Bali, karena kita sudah tidak pegang acara yang di Bali. Berarti pembatalan ini disampaikan atau diputuskan oleh pihak ya, jadi bukan kita yang mundur, tapi Ferry yang memberitahu saya gitu kan, bahwa makanya nggak dilanjutin lagi kali ya yang dicari, karena pertimbangannya banyak banget gitu kan.
ya udah gitu, kita kan melaksanakan apa yang menjadi keinginan si pemangku hajat gitu. Memang sih kalau dibilang dari acara 100% udah semua, udah tinggal jalan aja gitu, tapi banyak banget sih pertimbangan-pertimbangan yang disampaikannya gitu. Kan ada kabar juga katanya soal pembatalan ini, katanya Kak Vena ini cemburu karena kakak jealous dekat. gitu teh. Iya, jealous Katanya dekat sama teteh lebih mantannya. dekat sebagai teman gitu. Mantannya Kak Ferry. Kalau itu nggak tahu deh, coba tanya aja yang sama yang bersangkutan ya. Aku sih biasa-biasa aja sih. Oke, Mbak, Oke, ada apa lagi? Apa lagi? kecewa nggak Mbak dengan sikap mereka dengan Ya memutuskan ini? makanya gini, kan lebih bahkan kalau kita sudah bersahabat ya kan dari dulu juga, saya lebih kepada Ferry ya, lebih dekatnya. Kalau sama Rena tuh dekatnya baru sekarang aja, dulu sih cuma kenal-kenal begitu aja. Alhamdulillah sih sejauh kita berteman tuh selalu ada islah lah, ada apa, karena kita juga udah dewasa lah ya, udah sama-sama tua, jadi buat apa sih berantem lagi, saya juga nggak mau gitu. Jadi alhamdulillah sih hubungannya masih bagus, masih suka teleponan, masih ngabarin ini ada kayak gini nih kenapa gini, ya udah lebih baik nanti kita ketemu aja bareng-bareng, kita nanti apa sama-sama mengungkapkan lah gitu apa yang menjadi kesalahpahaman selama ini gitu. Tapi sejauh ini alhamdulillah semuanya baik-baik aja. Kemarin juga Dian masih WA Vena kan, masih baik gitu. Terus mereka lagi mau ke Banjarmasin kan, mereka juga bilang ntar habis dari Banjarmasin kita bisa ketemu ya gitu. So far sih masih alhamdulillah masih baik-baik aja. Berarti masih komunikasi juga Masih, sama. kalau komunikasi masih. Kalau misalkan Kak Elma sendiri nanti pas di acara di Bali akan datang kah? Dilihat ininya, mungkin kita datang sebagai, kalau insya Allah waktunya nggak ada event kemana-mana, insya Allah datang sebagai sahabat lah ya, udah lagi nggak ngebawa WO gitu, karena kan lebih santai jadinya gitu ya, insya Allah gitu, kalau emang nggak ada acara. Ya, Mbak Elma, jika nanti dari pertemuan nanti gitu ya, kan tadi Mbak Elma bilang bahwa nanti setelah event akan ada pertemuan dengan pihak mereka lagi. Iya. Dan pihak mereka akan meminta Agi Mbak Elma gimana? Ya boleh aja, kenapa enggak? Ya kalau misalnya memang katanya tiba-tiba berubah lagi, orang bisa hatinya berubah lagi ya insya Allah, kalau yang bisa minta ya insya Allah bisa dilaksanakan. Oke. Sebagai sahabat, mungkin ini kan baru awal tahap pernikahan Kak, tapi udah ada apa istilahnya kayak konflik, bukan konflik ya, seperti apa sih sebagai sahabat sendiri gitu? Ya biasa, memang kalau menjelang pernikahan itu suka ada aja, makanya kan orang selalu dipingit ya. Suka ada aja gitu, jalan-jalan. Dulu juga aku begitu gitu kan, mau jalan pernikahan tuh ada aja ininya, problemnya. Tapi insya Allah lah, mudah-mudahan bisa diselesaikan baik-baik gitu. Karena kita kan memang bertemannya baik, kayak gini-gini insya Allah bisa nggak jadi panjang-panjang lah. Kak, soal ini Kakak kan pernah posting yang ini dua ini itu ditujuin untuk siapa sih Kak? Kalau boleh tahu. Kadang-kadang kalau kita posting itu untuk ya namanya juga sedih ya gitu kan. Aku manusia biasa yang juga punya rasa sedih gitu, punya rasa kecewa. Tapi kan pada saat itu belum islah gitu kan, belum, masih ego sendiri-sendiri lah ya, masih dengan pemikiran sendiri-sendiri gitu. Tapi setelah ada mau ketemu, ada apa gitu ya, insya Allah akan jadi baik-baik aja. Itu kan saya kan merangkan bagaimana menjadi seorang sahabat yang baik. Kalau kita beda sama teman, kalau teman sih bodo amat ya, mau jungkir balik kayak mau apa sih mungkin biasa aja. Tapi kalau sahabat buat saya tuh beda. Kalau sahabat tuh seneng, suka duka tuh saling mengisi gitu. Kayak aku sama dia itu tuh sering banget berantem, tapi begitu kita cekcok terus baiknya juga cepet, terus kita tuh saling nasihatin, saling apa ya, aku tuh sama dia tuh saling nguatin, itulah sahabat, beda sama teman gitu. Jadi aku posting itu tentang sahabat, terus tentang apa ya kita juga tahu semuanya bahwa waktu Ferry zaman dulu sebelum cerai juga kan kita masing-masing lah gitu, masing-masing kita
selalu sama-sama lah sama Ferry hampir setiap hari dulu kan gitu. Jadi saya ngelihat Ferry itu ya memang udah temennya berteman lama sama Ferry, tapi baru deket lagi setelah masa. Sebenarnya sih deketnya sama Ferry tuh sebelum dia cerai sebenarnya. Sebelum dia cerai, terus dia sakit, nah, terus aku intens dia tuh sama Ferry gitu kan. Ya udah, jadi ya ke arah-arah situ aja gitu. Semoga inget gitu loh, gitu makanya postingnya begitu gitu. Lupa sendiri dekat sama mantan istrinya Kak Ferry. Kalau sama mantannya Ferry nggak deket sih, cuma kita pernah ketemu, dia pernah nganterin syuting gitu ya, ngobrol seadanya aja sih. Teh, bener gak sih Teh? Sorry nih Teh, berkaitan dengan Mas Ferry kan Teh sudah kenal lama. Katanya kemarin juga ada isu kayak di belakang itunya ada tato mantannya gitu, sehingga ada isu-isu ini Vena baru gitu. tahu Ferry punya tato. Ya itu menjadi saya nggak ikut campur sih ya kalau soal tato-tatonya Ferry, karena juga saya nggak tahu kalau dia ada tato itu gitu kan. Yang namanya orang marah, orang sakit hati pasti akan mengungkapkan rasa kekecewaannya. Biarkanlah itu menjadi haknya Mbak Anggi juga kali ya, mungkin kesel gitu kan ya. Kita kan nggak bisa menahan orang untuk nggak bicara gitu. Yang penting semua ada hikmahnya lah di balik semua ini. Mudah-mudahan akan lebih baik lagi semuanya gitu. Ada tanggapan mungkin dari Kak Anggi? Nggak pernah ini. Oh, buat saya sama Anggi. Iya. Ya tadi saya bilang mungkin kan kita nggak pernah bisa memaksa orang untuk diam ya, nggak bisa, nggak, itu haknya Anggi yang mungkin kesel atau marah dan sebagainya. Jadi ya terserah dia aja mau gimana gitu. Oke. Harapan Kakak mungkin terakhir sebagai sahabat. Harapannya tentunya doa yang baik-baik ya lah ya. Semoga ini pernikahan terakhir buat Ferry dan Venanya juga, mudah-mudahan Ferry dan Vena mudah-mudahan bahagia, bisa menghadapi segala sesuatunya itu bersama-sama. Ini mudah-mudahan ada hikmahnya lah semua inilah, sama-sama belajar untuk bisa melihat masa lalu sebagai guru terbaik untuk masa depan. Oke, sip. Oke, silakan.